Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Perseteruan antara Hercules dengan Kang Deddy Mulyadi kemarin semeton ya, ini mendapat respon yang luar biasa dari warga Jawa Barat. Dan sekarang yang lebih kerennya adalah ketika warga Jawa Timur juga siap membantu ini ya Kang Deddy begitu. Dan salah satu jawara juga ini mengecam tindakan yang dilakukan oleh Hercules. Ini tantangan terbuka ya untuk Bang Hercules. Ini menarik untuk reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya pengen berat Deddy Mulyadi. Saya orang Banyuwangi, Osing, Songgon, Balak Cemoro, asli orang Osing. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk warga Jawa Barat dan juga pembesar Jawa Barat ya, selaku gubernur Jawa Barat, tetap tenang. Masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDM, tenang. Saya Sayyid Abdullah siap mencari orang itu sampai kedapatan. Dan bila mana sudah ketemu oleh saya, akan saya habisi. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Saya siap menghabisinya. Ini nggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana enggak. Bukan karena apa-apa enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, tidak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi. Saya orang Banyuwangi, Osing, Songgon, Balak Cemoro, asli orang Osing. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Ya, buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saudaraku sebangsa dan air, topik trending tentang isu adu dombanya, penghinaannya si Hercules kepada seorang Jenderal Purnawirawan Bapak Sutioso yang dulu pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Begitu banyak jasanya dia kepada bangsa ini, begitu besarnya jasanya kepada DKI Jakarta yang sudah memimpin ibu kota. Terus jasanya Hercules itu apa? Gue mau tanya. Cuman seorang premanisme, merasa lu paling hebat, lu merasa jago. Di dunia ini nggak ada yang jago kecuali ayam. Jangan lu merasa paling hebat, ya. Jangan lu merasa paling jago. Di dunia ini nggak ada yang jago. Yang jago cuman ayam. Manusia kalau udah kalah keok tetap aja kubur. Jadi topik trending ini sebenarnya penghinaannya kepada para jenderal sampai Bapak Gatot, ya, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio itu marah besar ngeliat kelakuannya preman sok-sokan
kayak merasa dia paling hebat, paling jago. Ingat ya, Anda dikasih kekurangan. Mata Anda dan tangan Anda masih palsu. Tapi jangan merasa diri Anda itu merasa udah paling hebat. Jangan. Sadarilah. Dulu lu pernah tobat ya. Tobat tuh tobat sambel. Lu berangkat haji, cuman titel doang, identitas. Kalau lu masih membela pengkhianat bangsa, buat apaan? Si Mulyono tuh. Akhirnya topik trending ini naik terus, naik trending. Adu domba sama anak bangsa, ya. Terkuburlah kasusnya ijazah palsunya si Jokowi. Ini permainan komunis. Kalau soal duel, Jawara Betawi nggak pernah takut. Ingat, lu pernah dikalahkan sama Awa Ucu, Jawara Tenabang. Kalau soal duel mah, Jawara Betawi one by one, nggak pernah takut di atas materai. Ya, tapi jangan ada tuntutan. Sekali lagi, ini topik trending ini cuma mau nutupin kasus ijazah palsunya si Jokowi. Sebenarnya kalau kita lihat permasalahan ini Semeton ya, ini mempunyai tujuan yang sama sebenarnya, bagaimana mengamankan situasi yang semakin ribut ini begitu. Bang Hercules juga di sana sebenarnya ingin bahwa tidak ada lagi keikutsertaan orang-orang begitu di luar sana ke dalam ranah yang lebih serius begitu, kemarin terlebih penurunan atau pemakzulan wakil presiden begitu ya. Tapi yang menarik Semeton ya, ketika Bang Hercules menyentil-nyentil petinggi-petinggi, apalagi kemarin menyentil juga Kang Deddy begitu. Yang dimana kalau kita lihat dari sebaran yang suka, yang ya tidak suka dengan misalnya Kang Deddy ini kan banyakan yang suka sekarang dengan kebijakan-kebijakan ini. Jadi sedikit saja memang menyentil Kang Deddy ini menimbulkan respon yang luar biasa dari warga Jawa Barat, terutama yang merasakan bagaimana sih dampak kebijakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi saya ingin menengahi Semeton dalam arti daripada kita fokus dengan hal-hal yang bisa meruncing atau bisa memperkeruh suasana, yuk kita fokus bagaimana membangun, memajukan bangsa ini dengan hal-hal yang jauh lebih bagus begitu ya ke depannya. Bagaimana kita harus memajukan negara ini, bagaimana kita harus mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan sebagainya. Mungkin menurut saya itu jauh lebih bagus daripada kita sibuk dengan saling tantang, kita saling saling duel dan apalah namanya di situ, yang mengakibatkan negara bukannya semakin baik malah semakin kacau begitu. Fokus pemerintah sekarang bagaimana mengamankan situasi nasional di tengah isu global yang semakin kacau sebentar ya. Nah, tapi saya mulai dari poin ke-8 soal impeachment terhadap Gibran ya. Jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa ini adalah aspirasi ya. Para purnawirawan ini tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, tapi menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu disampaikan kedua jurusan, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada masyarakat, karena mereka umumkan juga di masyarakat. Jadi ada waktu berpikir mendalam juga. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal Angkatan Darat, mulai dari Brigjen sampai jenderal, kemudian 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Rozi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisno. Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Berani kali Bapak satu ini. Tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Guys, ngeri. Ya, itu adalah tanggapan dari Hercules guys, ya kan, atas tanggapan yang dilontarkan oleh Panglima TNI, ex Panglima TNI itu ya, Pak Gatot Nurmantio, ya. Dan Hercules bilang, saya tidak menghargai Anda dan saya tidak takut sama Anda. Emang ya Bapak satu ini ngeri-ngeri sedap juga, yang nggak takut sama siapapun ya.
Aduh, emang sih ya, kalau dilihat belakangnya itu banyak anak buahnya ya. Mungkin backingannya itu kali ya. Tapi nggak tahu juga ya guys ya. Aduh, ngeri-ngeri kali nih ya. Panglima loh, ex Panglima dia tidak takut. Ya, kalau Panglima itu kan pasti punya channel masih ini sama anak buahnya di tentara kayak gitu. Tapi ini dia tidak takut guys ya kan. Ya, bagaimana menurut kalian, apakah ya Bapak Hercules ini di backing sama orang kuat di belakangnya sehingga dia tidak takut sama siapapun? Uh, Ngeri kali ya Kang Bapak satu ini ya kan. Aduh, takut juga berkomentar banyak guys. Katanya mau ke gedung sate, mengarahkan 500 anggota anak buah Hercules. Oh, kenyataannya terbalik, sudah ketemu Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Ternyata Hercules nunduk guys. Setelah Deddy Mulyadi dan Sutioso, kini Gatot Nurmantio yang disinggung oleh Hercules. Gak tanggung-tanggung, Hercules mengatakan tidak takut pada mantan Panglima TNI. Jadi, gue jelasin dulu kronologinya. Belum lama ini, Deddy Mulyadi membuat kebijakan untuk membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di Jawa Barat. Nah, kebijakan tersebut ditentang oleh Hercules. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Namun Deddy Mulyadi sendiri tak mau menanggapi pernyataan Hercules. Setelah itu Hercules menyinggung Sutioso yang merupakan purnawirawan TNI, mantan gubernur DKI Jakarta, dan mantan kepala BIN. Hercules mengatakan bahwa Sutioso sudah bau tanah, jadi sebaiknya banyak berdoa. Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah, ya, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT. Hal tersebut membuat Gatot marah terhadap Hercules melalui sebuah unggahan video. Tak lama setelah video Gatot viral, Hercules lalu meminta maaf kepada Sutioso. Minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Namun, Hercules sendiri mengatakan tidak takut terhadap mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Waduh, apa nih pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kali ini saya akan menanggapi pernyataan keras Hercules ya terhadap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Sutioso. Jadi patut kita cermati dengan kepala dingin ini. Pak Sutioso kan bukan sosok sembarangan. Ia mantan Pangdam Jaya, mantan Gubernur DKI, juga mantan Kepala BIN. Jadi sepanjang karirnya kan ia dikenal dengan tegas dan namun terukur. Ketika beliau menyatakan keprihatinan terhadap ormas yang bergaya militeristik, menggunakan atribut seperti baret merah, mengenakan seragam mirip tentara, dan kadang berperilaku arogan di ruang publik. Itu bukan sekedar kritik pribadi, tapi bentuk pertanggungjawaban moral terhadap tatanan sipil dan negara hukum. Jadi apa salahnya jika seorang purnawirawan jenderal ini mengingatkan bahwa simbol-simbol militer kan bukan untuk dipermainkan. Apakah beliau sudah tua lalu ucapannya dianggap bau tanah? Nah, ini justru karena pengalaman beliau dan usianya itulah yang punya legitimasi untuk bicara. Jadi negara ini kan tidak boleh tunduk pada ormas-ormas yang gemar pamer kekuatan, mengancam, dan merasa kebal hukum. Menyebut Pak Sutioso dengan bau tanah itu bukan hanya tidak pantas, tapi juga mencerminkan mentalitas rendah. Kritik terhadap pandangan seorang boleh saja, tapi menghina pribadi seorang jenderal yang telah berjasa untuk negara kan jelas kelewatan ini. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi soal adab dalam berbicara. Kalau tidak mampu membantah dengan argumen ya itu bukan sikap seorang pemimpin, itu bukan mental yang baik. Dan kalau ormas yang dipimpin seperti itu ya kita patut khawatir. Ormas seperti apa yang sedang dibentuk ini. Mari kita jaga ruang publik ini dari narasi premanisme ya. Jadi hormati beliau yang sudah tua, dengarkan kritik, dan jangan biarkan organisasi sipil ini menjelma menjadi alat intimidasi yang dilindungi dengan atribut ormas. Jadi negara ini terlalu mahal untuk diserahkan pada yang tidak paham batas. Berani bersuara, berani membela kebenaran.
Jadi segitu sebentar videonya ya, tentang bagaimana sih sebenarnya ternyata yang suka sama Kang Deddy bukan hanya di Jawa Barat saja. Bahkan sekarang ini mungkin seluruh Indonesia sebagian besar mengidolakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy begitu. Jadi walaupun memang setiap kebijakan itu ya ada yang pro, ada yang kontra begitu. Tapi prinsipnya kalau kita lihat dari semua yang dilakukan Kang Deddy, bagaimana sebenarnya di situ memajukan masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas lah. Ingin rasanya memajukan Jawa Barat sekarang. Contoh kecil saja kemarin itu bagaimana sekarang Jawa Barat sebagai nomor 1 loh, pinjol begitu. Ya, yang itu sangat meresahkan masyarakat. Ya, tapi intinya apapun itu semeton ya, selagi itu untuk kepentingan rakyat, untuk memajukan rakyat, yuk kita dukung, kita bantu, jangan memperkeruh suasana lain. Ya, begitu semeton ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.